saya akan menjelaskan keuntungan dan kerugian bakteri dalam kehidupan manusia dan lingkungan. Video ini dibuat dengan maksud memenuhi tugas dari mata kuliah Biologi Umum dengan dosen pengampu Ibu Prof. Dr. Novriola Kandoangko, MP. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raflin Nataib dengan NIM 431421001. Saya dari jurusan Biologi, Prodi Pendidikan Biologi, Universitas Negeri Gorontalo. Baik, langsung saja. Pertama, kita ketahui terlebih dahulu apa itu bakteri. Bakteri adalah suatu organisme yang jumlahnya paling banyak dan tersebar luas dibandingkan dengan organisme lainnya di bumi. Bakteri umumnya merupakan organisme uniseluler atau bersel tunggal, prokariota atau prokariot tidak mengandung klorofil serta berukuran mikroskopis atau sangat kecil. Bakteri berasal dari kata bahasa Latin yaitu bacterium. Bakteri memiliki jumlah spesies mencapai ratusan ribu atau bahkan lebih. Mereka ada di mana-mana, mulai dari tanah, di air, di organisme lain, dan lain-lain, juga berada di lingkungan yang ramah maupun ekstrim. Yang kedua, apa keuntungan kerugian bakteri dalam kehidupan manusia dan lingkungan? Dalam kehidupan manusia, bakteri memiliki peran yang menguntungkan maupun yang merugikan. Bakteri yang menguntungkan adalah sebagai berikut. Pertama, pembusukan atau penguraian sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya Escherichia coli. Yang kedua, pembuatan makanan dan minuman hasil fermentasi. Contohnya pada Lactobacter pada pembuatan asam cuka, Lactobacillus subularisus pada pembuatan yogurt, Lactobacillus pada pembuatan nata de coco, dan Lactobacillus pada pembuatan keju yogurt. Yang ketiga berperan dalam siklus nitrogen sebagai bakteri peningkat nitrogen, yaitu Rhizobium leguminosarum yang hidup bersimbiosis dengan akar tanaman kacang-kacangan, dan Azotobacter flora juga penyubur tanah, contohnya Nitrococcus dalam Nitrosomonas yang berperan dalam menghasilkan ion nitrat yang dibutuhkan tanaman. Ada juga penghasil antibiotik, contohnya adalah Bacillus prolixae, penghasil antibiotik polymyxin untuk pengobatan infeksi bakteri gram negatif. Bacillus butyris, penghasil antibiotik untuk pengobatan infeksi bakteri gram positif. Penghasil antibiotik streptomycin untuk pengobatan bakteri gram negatif, termasuk bakteri penyebab TBC, dan Staphylococcus, penghasil antibiotik parasiklin untuk berbagai bakteri. Ada juga pembuatan zat kimia, misalnya aseton dan butanol oleh Clostridium. Bakteri yang merugikan manusia yaitu pembusukan makanan, contohnya Clostridium botulinum. Yang ada juga penyebab penyakit pada manusia, contohnya Mycobacterium tuberculosis, yaitu penyebab penyakit TBC, Vibrio cholerae penyebab kolera atau mentaber, Clostridium mentati penyebab penyakit tetanus, dan Mycobacterium lepra penyebab penyakit lepra. Keuntungan dan kerugian bakteri dalam lingkungan sekitar kita, organisme renik seperti bakteri memiliki peran yang cukup besar dalam ekosistem. Demikian pula bakteri juga memiliki keuntungan dan juga kerugian pula, sehingga keberadaan bakteri juga mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Berikut merupakan peran bakteri dalam ekosistem. Yang pertama yaitu beberapa peran bakteri yang menguntungkan, yaitu adalah Escherichia coli dalam tubuh usus besar dalam berperan dalam penguraian sisa-sisa makhluk hidup, Lactobacter untuk pembuatan asam cuka atau asam asetat, Lactobacillus bulgarius untuk pembuatan yogurt, Lactobacillus casei untuk pembuatan keju dan yogurt, Lactobacillus coeli untuk pembuatan nata de coco, Rhodosium leguminosarium berperan dalam pengikatan nitrogen pada tanaman. Nitrosomonas dan Nitrococcus pada tanaman membentuk ion nitrat melalui nitrifikasi. Ada juga Noctridium actobacillium untuk pembuatan butanol dan aseton.
Ada juga Bacillus subtilis, Streptomyces staphylococcus untuk pembuatan antibiotik, Methanolbacterium untuk pembusukan sampah dan kotoran hewan menjadi gas metana atau biogas, Neurospora Staphyla untuk pembuatan Bacillus nutricis untuk membasmi hama, dan Thiobacillus peroxidans dapat membantu memisahkan logam. Di sisi lain, bakteri merugikan adalah seperti berikut. Yang pertama ada Clostridium botulinum menghasilkan toksin dan membusukkan makanan, Mycobacterium tuberculosis menyebabkan penyakit TBC, Vibrio cholerae menyebabkan penyakit kolera atau mutaber, Clostridium tetani menyebabkan penyakit tetanus. Ada juga dia Mycobacterium lepra menyebabkan penyakit lepra. Ada juga Bacillus anthracis menyebabkan penyakit antraks pada sapi. Agrobacterium tumefaciens menyebabkan tumor pada beberapa tumbuhan. Treponema pallidum menyebabkan penyakit sifilis. Ada juga bakteri Neisseria gonorrhoeae menyebabkan penyakit gonorea. Ada juga Leptospirus interrogans menyebabkan penyakit leptospirosis. Baik, itulah penjelasan singkat tentang keuntungan dan kerugian bakteri kehidupan manusia dan lingkungan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.